tahap terakhir ya, ketika jiwa berada di dalam raga manusia adalah tahap Old Soul, tahap kelima. Jumlahnya adalah 12% dari populasi dunia, jadi bisa dibilang minoritas ya, karena masih banyakkan baby soul dibanding old soul sekarang. Moto mereka adalah you do what you want, I do what I want. Jadi kamu bisa lakukan apa aja yang kamu mau, dan tapi kamu harus biarkan aku untuk tetap lakukan apa yang aku mau ya. Jadi kalau dibandingkan dengan mature soul, old soul ini sebenarnya memiliki toleransi yang lebih tinggi. Ya, ini karena mereka kan sudah lebih mature ya, sudah lebih banyak berinkarnasi, jadi otomatis toleransinya terhadap berbagai macam hal itu lebih tinggi ya. Jadi layaknya seperti kakek nenek yang sabar, mereka itu kan pasti toleransinya lebih tinggi ya, contohnya terhadap cucu mereka daripada terhadap anaknya sendiri gitu ya. Ketika misalkan mereka masih muda dulu, ketika mereka memiliki cucu, toleransinya pasti lebih besar terhadap cucunya ya, bukan terhadap keluarganya aja, tapi terhadap berbagai macam hal ya. Jadi seperti orang tua yang sangat sabar. Nah, kalau dibandingkan mature soul ya, mature soul ini agak berbeda ya. Mature soul ini walaupun dia berempati, tapi ketika boundary-nya itu terancam ya. Jadi contohnya ketika mature soul itu hidup bersama orang tua young soul misalkan, atau baby soul, terutama young soul yang memaksakan kehendaknya. Mature soul ini bisa pasang semacam wall atau tembok besar gitu, karena dia nggak mau ikut-ikutan ya. Jadi dia bisa menjadi sangat strong on the boundary ya, memiliki boundary yang kuat. Kalau old soul ini nggak sampai akan masang tembok ya, dia lebih santai ya. Jadi terserahlah orang lain mau ngapain, aku juga nggak usah sampai pasang tembok. Aku mah cuek gitu ya, orangnya cuek, karena memang goalnya adalah detachment, pelepasan dari bukan akan ego aja, tapi pelepasan terhadap segala hal, hal-hal duniawi, semua hal yang berada di dunia ini, itulah goal mereka. Jadi mereka lebih ke ya terserah aja, yang penting mau disugesti atau di paksakan kehendaknya, yang penting akhirnya mereka nggak ikut-ikutan aja. That's the most important ya. Jadi mereka itu lebih santai. Oke, sekarang mengenai hal-hal duniawi ini ya, hal-hal duniawi dari sini ke sini, yang soul ke mature soul dan lalu akan pindah ke old soul, itu self awareness-nya semakin lama semakin tinggi ya. Jadi kan kalau dari sini, di sini kan sangat fisikal ya, sangat mengidentifikasikan, yang soul sangat mengidentifikasikan dirinya dengan tubuhnya, appearance-nya. Mereka sangat merawat tubuhnya, berolahraga dengan baik, pakai krim anti aging dan sebagainya. Makin kesini itu ketertarikan atau keterikatan ya, lebih tepatnya, terhadap hal-hal duniawi itu makin lepas ya. Ego kan hal-hal duniawi ya, makin lepas, dan self awareness-nya makin tinggi, makin melihat ke dalam, terutama di mature soul. Di old soul itu semakin melihat ke dalam lagi dan semakin melihat ke hal-hal spiritual ya, karena mereka itu kan bentar lagi cycle off atau finishing the cycle ya sebagai manusia. Mereka bentar lagi akan lanjut ke dunia spiritual. Jadi itu alasannya kenapa mereka nggak tertarik sama hal-hal duniawi ya. Jadi ketika mereka kecil ya, mereka itu udah berbeda gitu. Mereka tuh kadang pikir, kenapa ya aku sangat berbeda ya, apakah aku yang mungkin gila atau dunia lah yang gila gitu ya. Jadi mereka itu sempat ada masa seperti itu ya, tergantung individu, tapi banyak dari mereka yang merasa gak relate sama dunia ya. Dan juga selain toleransi yang tinggi, mereka memiliki tanggung jawab yang lebih tinggi ya daripada mature soul. Jadi kalau mature soul itu kan punya kayak trauma masa kecil, atau hal-hal dikecewakan oleh
lingkungan sekitarnya gitu ya, maupun itu dalam friendship atau keluarga. Dan mature soul itu mengharapkan sebagian tanggung jawab dari orang-orang tersebut ya, yang menyebabkan luka batinnya. Sedangkan kalau old soul ini kan goalnya itu melepas ya, melepasnya bukan dari hal-hal materi aja, tapi juga melepas keterikatan, segala keterikatan duniawi, termasuk hubungan antar sesama manusia ya, keterikatan dalam bentuk relationship. Jadi dia udah nggak harapin lagi, udah nggak mengharap keterikatan dari orang lain atau tanggung jawab dari orang lain ya, atau involvement, keterlibatan dari orang lain. Jadi dia melihat tanggung jawabnya itu sudah otomatis mereka anggap itu tanggung jawab mereka. Jadi kalau ada masalah atau bahkan luka batin, mereka akan selalu mencari solusinya pada diri mereka sendiri, dan biasanya nggak also ya, dan biasanya nggak akan menagih tanggung jawab dari orang lain ya. Jadi mereka lebih mature dan lebih detached gitu. Nah, masalah hal-hal duniawi itu kan termasuk ekspektasi masyarakat juga ya. Mereka udah nggak peduli lagi sama ekspektasi masyarakat. Kenapa? Karena again, detachment, pelepasan dari keterikatan ya. Jadi mereka itu nggak suka sama yang namanya arbitrary relationship. Arbitrary relationship itu apa sih? Jadi kayak hubungan yang misalkan si A ya berhubungan dengan si B itu karena rekan kerja, atau si A diekspektasikan untuk bisa dekat dengan si B karena si B adalah sepupunya, atau dengan si C karena si C adalah tetangganya gitu. Mereka kurang suka, mereka itu lebih suka hubungan yang bersifat spiritual. Jadi makin kesini kan makin spiritual ya fokusnya. Mereka lebih menghargai, lebih treasure, lebih cherish hubungan yang bersifat soul connection. Jadi ada soul level connection, terkoneksi secara jiwa ya. Jadi ada hubungan jiwa, yang hubungan antara soul atau antara jiwa yang erat seperti itu ya. Jadi mereka itu menganggap hubungan arbitrary ya itu agak dogmatis kalau menurut mereka, dan kurang genuine ya kalau menurut old soul ini. Terus hal lain yang mereka fokus dalam tahap ini ya sebagai old soul itu sebenarnya light working. Jadi tujuan mereka di dunia ini biasanya untuk memberikan insight ya. Jadi seperti orang tua, kakek, nenek itu kan biasanya memberikan ilmu kepada orang-orang yang lebih muda. Nah, sama dengan old soul itu suka memberikan insight, ilmu kepada jiwa-jiwa yang lebih muda. Jadi dia itu bisa lahir di mana aja gitu, dilahir di lingkungan yang soul yang biasanya kota-kota besar ya, atau di lingkungan primitif juga kadang bisa untuk memberikan insight, pelajaran. Dan light working ini biasanya juga diekspresikan dengan pembelajaran ya. Jadi mereka belajar banyak hal, jadi nggak mengajar aja tapi juga mengambil ilmu dari berbagai macam buku, dan juga sebenarnya belajar dari orang lain juga gitu. Mereka kumpulkan ilmunya dan akhirnya bisa mengajar, memberikan insight kepada orang-orang lain ya, karena mereka kan sudah sibuk mengajar ya, sibuk untuk light working. Jadi biasanya karir di dunia ini mereka pilih yang simple-simple aja. Contohnya kayak petugas pom bensin misalkan, atau tukang kebun ya, karena kan sudah sibuk ya. Tapi kan kadang mengajar itu, walaupun mengajar mereka nggak memungut biaya kadang, karena ngajarnya dengan ikhlas gitu, sangat ikhlas. Jadi untuk hidup mereka ambil karir yang simple-simple aja ya. Jadi bukan yang hektik kayak 9 to 5-nya yang soul, atau yang karir-karir yang bersifat ambisius ya. Dan light working ini biasanya bukan diekspresikan dengan pengajaran aja, tapi juga bisa dalam bentuk inspirasi ya. Jadi ada juga mereka yang menjadi musician atau menjadi recluse artist ya. Recluse artist itu apa sih? Recluse artist itu adalah biasanya artis-artis atau musician yang nggak mau terlibat sama media, nggak mau ada di depan kamera. Again, kenapa? Karena pelepasan ego ya, atau pelepasan dari segala keterikatan gitu. Jadi mereka itu sangat berbakat ya, dan biasanya karyanya itu memberikan dampak yang besar untuk orang banyak ya, sangat inspiratif. Ya, itu salah satu tujuan dari light working mereka. Nah, Indigo Kids juga merupakan old soul ya. Indigo Kids terus
Old Soul ini sangat suka biasanya dengan 4D structures. Jadi hobi-hobi mereka tuh kayak yang berhubungan dengan 4D, contohnya arsitektur, astronomi, ya astrologi. Jadi kayak figur-figur yang berbentuk 3D atau 4D ya. Dunia kita ini kan dunia 4D ya sebenarnya. Karena kita hidup di dalam dunia 3D plus ada juga kita terpengaruh dengan waktu ya, jadi kita itu hidup di dalam 4D. Kalau anime kan 2D ya, 2 dimension ya. Nah, also ini mungkin bisa dibilang mereka kan tahap terakhir sebagai manusia ya, tahap terakhir tinggal di bumi kan 4D ya, dunia kita dunia 4D. Mereka bentar lagi akan masuk ke dunia 5D, dunia spiritual ya, dimana dunia 5D itu kan dunia di atas dunia 4D, dimana kalau di dunia 4D itu kan waktu itu berjalan secara linear. Kalau di dunia 5D waktu itu jalannya nggak linear, jadi ada banyak sekali timeline ya. Jadi waktu itu ada banyak, mungkin bisa dibilang paralel ya, karena waktu itu nggak cuma satu, tapi ada banyak. Jadi di dunia spiritual ya, dunia 5D. Quantum physics ya, quantum fisika itu juga salah satu ekspresi mereka akan ketertarikan mereka dalam hal 4D. Oke, sekarang aku udah tambahin ya di slide-nya. Kalau misalkan orang tua teman-teman adalah seorang old soul, ya mereka tidak akan memaksakan atau mengekspektasikan anak-anaknya untuk mempunyai value yang sama dengan mereka. Ya, jadi orang tua old soul itu banyak yang berpikir kalau anak itu adalah titipan semesta ya, jadi bukan miliknya sama sekali ya. Kalau mature soul itu masih ada rasa keterikatan dengan anaknya, tapi mature soul itu lebih mengeksersiskan, lebih menerapkan empatinya ya dalam hubungan mereka dengan anaknya. Kalau old soul itu anaknya itu mereka pikir harus dikembangkan sesuai dengan tujuan hidupnya atau life purpose-nya ya, menjadi their best self gitu. Kalau soal karir juga sama, nggak bakal disuruh ngapa-ngapain gitu ya, karena mereka sendiri kan juga sangat santai ya dalam karir. Kalau soal relationship itu mereka memiliki toleransi yang tinggi ya, selain karena anaknya mereka anggap sebagai titipan semesta. Mereka sangat toleransi dalam berbagai macam hal. Jadi contohnya misalkan kalau orang tua baby soul itu nggak mau anaknya, tergantung negaranya ya, tapi biasanya mereka nggak mau anaknya misalkan LGBT ya, mempunyai hubungan LGBT, atau yang dengan alasan karena dogma, atau juga bisa karena gimana ya, pemikiran yang black and white aja gitu. Kalau yang soul itu lebih takut sama societal expectation ya, dalam hierarchy tersebut mereka bisa berpikir kalau mungkin aja itu bisa mempengaruhi kedudukan sosial mereka gitu ya. Kalau misalkan mature soul itu lebih menerapkan empatinya gitu, dan mereka appreciate the differences in people, jadi mereka bakal tetap support juga. Tapi kalau old soul itu alasannya beda, alasannya karena terutama karena mereka melihat anak-anaknya sebagai titipan semesta ya, jadi mereka nggak boleh otak-atik begitu aja, mesti disupport. Nah sekarang kalau kita ngomongin tentang orang tua old soul itu, biasanya kan mereka nggak akan memberikan tekanan ya atau memaksain value-nya, jadi kita akan fokus kepada gimana kalau kita adalah old soul ya. Kalau teman-teman adalah old soul itu mungkin teman-teman akan berpikir kalau mungkin ya nggak mau punya anak gitu. Soalnya aku juga punya teman yang di channel sebagai seorang old soul, dia bilang dia kalau punya pasangan nggak apa-apa, menikah nggak apa-apa, tapi kalau anak itu dia takut sama attachmentnya. Jadi bukan karena dia selfish ya, tapi dia itu takut kalau melahirkan anak nanti anaknya hidup di dunia itu bisa happy atau enggak ya. Jadi dia melihat kehidupan di dunia ini sebagai suffering ya, tidak bisa terlepas dari suffering, dan dia nggak mau anaknya itu merasakan suffering ya. Menurut dia itu hidup di dunia ini bukan sebuah, seperti kan ada yang bilang hidup di dunia ini seperti kayak menang lotre ya, dari
sekian banyaknya telur-telur ya yang dan juga zat sperma yang bersaing gitu ya untuk membuahi satu telur itu sebagai the lucky, seperti undian gitu ya, kalau orang-orang bilang undian kayak kayak bola lotre yang jatuh gitu, telur yang terpilih gitu ya. Tapi kalau menurut temanku itu beda sekali ya pemikirannya. Dia sangat takut anaknya terjebak dalam constant suffering. Terus kalau soal karir ya, aku juga pernah nanya ke dia. Dia itu bilang dia nggak punya motivasi sama sekali dan nggak tahu kenapa alasannya. Ya jadi kalau yang soal itu kan motivasinya ego ya, dan juga ada fear, ketakutan untuk tiba-tiba merosot atau berada di dalam the bottom of the societal hierarchy ya. Jadi tangga status sosial itu mereka nggak mau pernah berada di bawah karena mereka percaya banget orang lain bakal peduli kepada tangga sosial masing-masing. Jadi sebenarnya kan nggak semuanya ya, kalau mature soul kan nggak gitu peduli ya, also juga nggak peduli, mungkin baby soul pun nggak peduli, tapi yang soul itu berpikiran kalau semua orang itu peduli dan selalu mengecek tangga sosialnya masing-masing. Jadi itu a pressure yang sangat berat untuk mereka ya. Nah, kalau misalkan mature soul itu juga masih mempunyai motivasi ya, dari passionnya untuk menjalankan passionnya, atau mereka juga kadang suka sama hal-hal yang finer things in life gitu, hal-hal yang sophisticated itu biasanya kan memerlukan uang juga ya, jadi motivasinya datang dari situ. Kalau baby soul juga masih punya motivasi ya, jadi motivasinya bukan dalam bentuk ambisi, biasanya itu motivasi untuk sama dengan yang lain, kayak pandangan mereka itu kayak me and other me's gitu ya. Jadi mereka itu pengen masuk ke dalam satu kelompok ya, satu kelompok yang dimana mereka merasa dicintai, merasa aman. Jadi kayak hierarchy piramidnya Maslow ya, setelah lulus dari survival, bertahan hidup, itu kan the next itu kan love and belonging dulu kan, baru after that itu bisa um, kayak semacam mencari kerja gitu ya, esteem, lalu lama-lama itu ini juga hubungan yang sehat itu kan juga termasuk esteem ya, lalu masuk ke also itu sebagai self actualization gitu ya, tahap terakhir. Jadi ya mereka nggak ada motivasi sama sekali. Kalau baby soul itu motivasinya pengen nggak mau berbeda dari orang lain karena takut kalau berbeda nanti gimana kalau di exclude dari lingkungannya gitu. Mereka merasa nggak aman, nggak secure, dan kestabilannya tergoncang gitu ya. Kalau yang soul itu kan takut sekali sama harta tahtanya jatuh ya. Fulfillmentnya kan juga didapatkan dari hal-hal materi ya. Kalau also udah nggak ada lagi yang bisa motivasi ya, nggak gitu memiliki passion, udah nggak ada lagi, soulmate juga nggak ada, mau kawin lari gimana gitu, termotivasi dengan apa lagi gitu kan, sudah tidak ada gitu di tahap ini ya. Kalau relationship juga ya, jadi orang tua also kan sangat bisa toleransi ya. Dan kalau misalkan kita sebagai also itu melihat relationship itu udah nggak peduli sama physical appearance ya, dengan physical looks, nggak peduli sama harta juga. Jadi relationshipnya purely berdasarkan soul level connection ya, hubungan jiwa yang erat. Jadi umur yang perbedaan yang jauh atau hal-hal seperti itu udah nggak takut sama societal perspektif atau ekspektasi lagi ya. Lalu dengan friendshipnya mereka itu sangat memilih, sangat picky ya. Mereka nggak mau temenan sama orang-orang yang menguras energi mereka, atau bisa disebut energi vampire, karena mereka itu mengerti segala jenis makhluk hidup juga merupakan sebuah energi ya, dan mereka nggak mau energi mereka tuh terkuras sama hal-hal atau energi-energi negatif. Mereka tuh bisa bedain yang mana orang yang berenergi positif dan negatif, dan mereka akan menjauh dari orang-orang yang berenergi negatif. Jadi mereka sangat picky mencari teman
untuk teman yang dapat berada di lingkungan sekitar mereka. Dan mereka juga nggak suka sama hubungan arbitrary ya, hubungan yang kita bahas tadi. Karena mereka itu bisa melihat orang ya, sudah berinkarnasi sekian banyaknya, mereka bisa melihat berbagai macam perilaku orang, mengerti ya, ada hidden motive ya, atau motif tersembunyi, apa yang ada under the table, segala macam hidden agenda, dan mereka nggak mau terlibat atau terikat dengan itu. Karena kenapa, bisa dibilang kan menguras energi mereka, mereka mendingan fokus sama hubungan yang sehat yang mereka anggap seperti soul level connection ya, dalam lingkungan sosialnya. Lalu kalau soal lifestyle itu mereka biasanya pakaiannya itu nggak semuanya ya, tapi banyak yang bergaya hippie. Hippie itu kayak pakaian yang bergaya vintage gitu ya, agak unik, yang kelihatannya seperti pakaian fortune teller gitu ya, pakaian psychic. Dan juga orang-orang hippie ini, kalau kita lihat, kalau aku pernah nonton film ya, di mana orang hippie ini kadang tuh kerjaannya meditasi atau duduk aja, setengah meditasi setengah bermain musik. Lalu orang-orang tuh kadang lihat dia tuh nggak ngapa, kayak kesannya nggak ngapa-ngapain, kesannya tuh kayak bingung, linglung ya. Tapi kalau misal sebenarnya mereka tuh sangat observatif sekali terhadap lingkungan, sangat terkoneksi. Jadi misalkan ada orang ya yang tiba-tiba pengen nonjok mereka gitu, mereka bisa menghindar dengan sangat cepat gitu, sangat unexpected. Ternyata mereka tuh sangat bukan terikat ya, observasinya tinggi terhadap lingkungannya ya. Jadi walaupun matanya mungkin nggak ngeliat-liat amat gitu, mungkin setengah meditasi, tapi kesannya mereka seperti memiliki input sensori yang lain gitu ya, sangat terkoneksi dengan alam, lingkungan sekitar. Dan mereka juga menyukai nature ya, jadi mereka suka pergi ke tempat-tempat kayak secret spots, ke hutan-hutan yang jarang orang kunjungi, yang mereka merasakan energi positif, atau pergi ke kuil-kuil misalkan. Lalu hal lain yang mereka sering lakuin juga berkelana ya, mereka suka travel, tapi tujuannya ini sebenarnya bukan seperti yang soul atau mature soul ya, melihat tempat-tempat indah, tapi lebih ke untuk membayar karma. Soalnya ini kan tahap terakhir sebelum mereka kembali ke dunia spiritual ya. Jadi segala karma itu mereka harap bisa diselesaikan terakhir kalinya di tahap All Soul ya. Jadi tahap All Soul level 6 biasanya itu mereka mau membebaskan segala macam, melunaskan segala macam jenis karma. Jadi dengan berkelana itu ke tempat-tempat yang kadang mereka juga nggak tahu kenapa mau ke sana gitu, mereka itu bisa melunaskan hutang karmanya kepada orang lain yang mereka pernah temui di kehidupan yang sebelumnya. Aku juga mau bilang kalau All Soul ini nggak selalu orang lahir tiba-tiba jadi Old Soul gitu ya. Setiap orang itu lahir selalu menjadi infant soul dulu, lalu di tahap kedua akan menjadi baby soul. Jadi contohnya kita ambil mature soul dulu ya. Mature soul ini lahir nggak langsung jadi mature soul, dia itu lahir jadi infant soul dulu, lalu jadi baby soul mungkin di umur 5 ya, 6, lalu jadi young soul mungkin di umur 8 atau umur 13 ya, tergantung orang-orangnya, tergantung masing-masing individu. Lalu pas umur 20-an misalkan, baru 20 tengah misalkan ya, baru menjadi mature soul. Tapi kalau kata Michael Teachings itu gimana ya, kita itu fully secara penuh berintegrasi menjadi kelompok jiwa tertentu itu biasanya kelihatan pada saat umur 30-40-an. Tapi kita sebenarnya nggak usah nunggu sampai fully integrated ya untuk terintegrasi secara penuh. Biasanya kita sudah menjadi jiwa tersebut ya. Contohnya si mature soul ini udah kelihatan karakter mature soulnya itu pas di umur 20-an misalkan ya. Tapi dia nanti pada akhirnya pas umur 30 atau 40 akan menjadi penuh terintegrasi secara mature soul dan hidup selamanya menjadi mature soul. Jadi sama dengan Old Soul, misalkan jadi infant soul dulu, nanti jadi baby soul pas umur 7, mungkin jadi young soul pas umur 10 misalkan, lalu sudah menjadi mature soul pada saat remaja. Makanya mereka seringkali nggak bisa relate sama teman-temannya, soalnya terlalu mature gitu ya. Dari kecil juga udah beda gitu. Terus
mereka jadi old soul misalkan can be as early as 28 tahun ya, bisa secepat se-early itu, dan seterusnya jadi old soul ya, nggak balik lagi gitu, nggak regress. Jadi mereka tapi kalau mature soul itu tadi kita bahas sampai umur 25 misalkan mulai menjadi mature soul, dia nggak akan menjadi old soul, jadi stop di mature soul ya. Jadi kalau young soul juga sama, misalkan jadi infant soul di umur 5, terus jadi baby soul di umur 11, misalkan dia jadi young soul di umur 20, nanti dia jadi young soul terus selamanya, nggak bakal jadi mature soul ya, karena tujuannya kan emang dia tujuan hidupnya sebagai young soul pada saat reinkarnasi tersebut ya. Jadi teman-teman ngerti ya.